Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bek Vietnam nyinyir tidak jelas timnas Indonesia diperkuat 10 pemain naturalisasi. Kami melawan Belanda. Shin Tae-yong tegas coret 5 pemain jelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Breaking news, Nathan Chu Aon resmi jadi WNI. Gila niat banget, ambil sumpahnya tengah malam. Shin Tae-yong pamer foto bareng pemain NEC Nijmegen Calvin Verdonk, pemain muda yang malang melintang penuh prestasi, pertanda perkuat timnas Indonesia. Persis Solo senggol Shin Tae-yong dan menjurus ketegangan pernyataan soal 2 pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia gak pernah dimainkan. Bek Vietnam nyinyir tidak jelas timnas Indonesia diperkuat 10 pemain naturalisasi. Kami melawan Belanda. Bek timnas Vietnam Du Duy Man nyinyir karena timnas Indonesia akan dihuni 10 pemain naturalisasi. Namun ia menyatakan The Golden Star Warriors sama sekali tidak gentar menghadapi skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain terbaiknya. Dari daftar itu terdapat 10 pemain naturalisasi. Mereka adalah Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Chu Aon, Mark Locke, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Menanggapi hal itu, Duiman mengakui timnas Indonesia memiliki skuad terbaiknya. Bek tengah klub Hanoi Football Club itu menyampaikan skuad Garuda sejatinya punya performa yang baik sebelum hadirnya para pemain naturalisasi. Sebenarnya Indonesia masih merupakan tim yang tidak mudah dimainkan. Mereka memiliki tendangan yang agresif. Sekarang tim ini mengalami naturalisasi massal, sambungnya. Saat ini mereka memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik, kata Duiman. Shin Tae-yong tegas coret 5 pemain jelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mencoret 5 pemain jelang laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kok bisa? Begini penjelasannya. Jelang menghadapi timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain timnas Indonesia. Dari 28 pemain itu ada 3 pemain yang belum memegang paspor Indonesia, yakni Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon. Harapannya sebelum laga kontra Vietnam digelar pada 21 Maret 2024, nama-nama di atas sudah memegang paspor Indonesia sekaligus pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Lantas, kenapa Shin Tae-yong harus mencoret 5 pemain sebelum laga kontra Vietnam? Penyebabnya karena Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC hanya mengizinkan 23 pemain yang didaftarkan untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam. Ini bukanlah peraturan baru. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa-siapa saja 5 pemain yang bakal dicoret Shin Tae-yong? Jika proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum rampung, 2 pemain ini jadi yang pertama bakal dicoret Shin Tae-yong.
Selain dua nama di atas, nama-nama seperti Wahyu Prasetyo, Edo Febriansah, Yance Sayuri, Dimas Derajat hingga Egy Maulana Fikri juga berpotensi dicoret Shin Tae-yong. Siapapun yang nantinya dicoret Shin Tae-yong, satu harapannya timnas Indonesia bisa menang kandang dan tandang atas Vietnam. Breaking news, Nathan Chu Aon resmi jadi WNI. Gila niat banget, ambil sumpahnya tengah malam. Fullback kiri SC Heerenveen, Nathan Chu Aon resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Uniknya, pesepak bola 22 tahun itu mengambil sumpah WNI pada Senin 11 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat atau hampir tengah malam. Sekadar diketahui, Nathan Chu Aon, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen berangkat dari Belanda ke Indonesia pada Senin 11 Maret 2024 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Agenda keberangkatan mereka ke Indonesia adalah pengambilan sumpah WNI. Sesuai jadwal, ketiganya tiba di Indonesia pada Senin 11 Maret 2024 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah tiba, Nathan Chu Aon langsung ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta untuk pengambilan sumpah. Selain Nathan Chu Aon, apresiasi layak diberikan kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Sebab mereka rela lembur sekalipun kantor mereka sejatinya tengah libur karena tanggal merah. Sekarang proses selanjutnya bagi Nathan Chu Aon adalah proses perpindahan federasi. Setelah diambil sumpah, Nathan Chu Aon akan didaftarkan untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Diprediksi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen tidak berbarengan dengan Nathan Chu Aon karena masih ada berkas yang belum beres. Sekadar diketahui, berkas naturalisasi Nathan Chu Aon sudah beres sejak Desember 2023. Shin Tae-yong pamer foto bareng pemain NEC Nijmegen Calvin Verdonk. Pemain muda yang malang melintang penuh prestasi, pertanda perkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong pamer foto bareng pemain NEC Nijmegen Calvin Verdonk. Pertanda bek berdarah Belanda itu memperkuat timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu melanjutkan turnya di Eropa. Kali ini, Shin menyaksikan langsung laga antara NEC Nijmegen versus SC Heerenveen dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024, Minggu 10 Maret malam waktu Indonesia Barat. Ia tertangkap kamera berfoto bersama seorang pemain bernama Calvin Verdonk. Pemain berusia 26 tahun itu sempat disebut-sebut masuk dalam daftar untuk dinaturalisasi. Posisinya sebagai bek kiri ketika itu dianggap cocok untuk menjadi pesaing bagi Pratama Arhan dan Shaine Patinama. Verdonk merupakan salah satu pemain yang malang melintang di Liga Belanda. Usianya masih 26 tahun tetapi sudah memperkuat klub-klub seperti NEC Nijmegen Football Club, Twente Enschede, Feyenoord, dan PEC Zwolle. Patut dinanti apakah Verdonk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi atau tidak. Sebab pos bek kiri timnas Indonesia sejatinya sudah cukup sesak. Di posisi itu masih ada Pratama Arhan, Shaine Patinama, dan dalam waktu dekat kedatangan Nathan Chu Aon. 4 pemain di satu posisi tentu bagus untuk persaingan. Persis Solo senggol Shin Tae-yong dan menjurus ketegangan pernyataan soal dua pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia gak pernah dimainkan. Dua pemain Persis yang dipanggil ke timnas Indonesia adalah Ramadan Sananta dan Muhammad Riyandi. Mereka disiapkan untuk dua laga melawan Vietnam.
Menurut jadwal, partai ini akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Jadi, sesuai aturan kami akan mengikutinya. Kami akan memberikan dukungan penuh keduanya. Kami juga berharap mereka bisa bermanfaat penuh bagi timnas Indonesia, tambahnya. Berharap menit bermain untuk dua pemain Persis Solo, lelaki yang akrab disapa Abud itu mengungkapkan kegelisahannya soal kesempatan bermain yang bakal diperoleh Sananta dan Riyandi. Hal itu merujuk kepada nasib keduanya di ajang Piala Asia 2023. Mereka sama-sama mendapat izin untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, keduanya sama-sama tak mendapatkan kesempatan bermain. Baik saat uji coba maupun terjun di Piala Asia 2023, keduanya diparkir Shin Tae-yong. Lepas dari kesempatan bermain yang nantinya diperoleh dua amunisi Laskar Samber Nyawa ini, Abud menaruh harapan yang cukup besar. Semoga saja keduanya bisa memberikan kontribusi bersama skuad Garuda. Akibatnya, ketika kembali pulang ke Persis Solo, dia harus berusaha kembali mengikuti ritme di sini. Kami akhirnya jadi punya pekerjaan rumah karena kami berharap dia bisa maksimal.